Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menormalisasi sebuah file KRS. Di mana di sini file KRS yang digunakan adalah file KRS saya sendiri, dan tugas ini dia merupakan UTS dari mata kuliah basis data. Baiklah, KRS-nya ini dia KRS-nya. Kemudian KRS inilah yang nanti akan kita normalisasi sehingga menghasilkan ERD. Nah, hal pertama yang harus dilakukan yaitu data-data yang terdapat di KRS ini seperti nama, mata kuliah, dan segala macamnya akan kita buatkan dalam bentuk tabel pada Microsoft Excel. Nah, yang pertama di sini akan saya tuliskan yaitu validation ID. Yang ini. Kita buat dulu ke dalam tabelnya. Validation ID. Nilai dari atribut ini yaitu 20 32 253. Nah, data selanjutnya yaitu data nama. Nah, ini dia. Nama mahasiswa. Kemudian kita tuliskan nilainya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu NIM. Nilainya yaitu kemudian di sini ada penasihat akademik. Kemudian datanya nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Di sini ada fakultas. Yaitu nilainya sains dan teknologi. Kemudian ada tahun, (2020) 2021 ganjil. Kemudian selanjutnya ada semester. Nah, kemudian prodi atau lokal. Nah, kemudian di sini ada lagi data yang bernama kode mata kuliah. Kita tuliskan lagi. Di sini dia nilainya ada banyak ya. Kita tuliskan semuanya. Plus 27.
setelah itu ada juga nama mata kuliah. Ada arsitektur komputer, kemudian bahasa Arab 3, bahasa Inggris 3, kemudian ada juga basis data, kemudian metode numerik, kemudian di sini ada juga struktur data, studi hadis, teknologi web, dan teori bahasa dan otomata. Kemudian di sini ada juga atribut mengenai SKS. Nih. SKS. Kita tuliskan nilainya. Nah, seperti itu. Kemudian atribut selanjutnya ada program. Nilainya. Nah, kemudian ada juga atribut dosen. Kita tuliskan lagi nilainya. Kemudian di sini ada lagi di sini kita tuliskan semua nilainya sesuai dengan yang ada di KRS. Kemudian
Nah, atribut selanjutnya di sini ada kelas. Kita tulis lagi. Atribut selanjutnya di sini ada tahun kurikulum. Kemudian di sini kita tuliskan nilainya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini dia juga ada tanggal dan paraf pengawas ujian. Di sini dia karena tidak ada nilainya, ini bisa kita abaikan atau tidak usah kita tulis ke dalam tabel di Microsoft Excel. Kemudian di sini setelah itu ada juga total SKS. Kita tuliskan lagi atributnya. Nilainya yaitu 23. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada tanggal, yaitu tanggal dari KRS ini dicetak. Ini kita tulis juga. Nah, seperti itu. Ini dia 23 Desember 2020 ya. Nah, sekarang seluruh data yang ada dalam KRS ini sudah kita pindahkan ke dalam tabelnya. Seperti ini. Ini tabelnya kita berikan dulu garis-garisnya.
seperti ini. Di sini kita sudah selesai membuatkan tabel dari data yang terdapat pada KRS. Nah, ketika kita sudah membuatnya dalam bentuk tabel seperti ini, kita bisa lanjutkan dengan proses normalisasi. Adapun di sini proses normalisasi yang akan dilakukan ada 3, yaitu normalisasi yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sini kita akan mulai dengan normalisasi yang pertama, di mana pada tahap ini atribut yang nilainya multi value kita akan pisahkan. Atribut yang multi value itu seperti ini: kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, program, hingga tahun kurikulum ini. Kita berikan warna yang berbeda dulu. Nah, seperti ini. Ini dia merupakan atribut yang multi value, jadi kita pisahkan dia dari tabelnya. Atribut multi value dipisahkan atau dikeluarkan. Di sini kita tuliskan kembali ini yang bukan multi value-nya atau atribut ya nilainya tidak multi value, kita tuliskan dulu. Ini bisa kita copy saja. Nah, selain yang ini ada lagi tadi nilai atributnya yang tidak multi value ini. Nah, seperti itu. Kita perbaiki dulu tabelnya. Nah, adapun tabel ini akan kita beri nama dulu. Tuh, kita beri nama dia KRS. Nah, seperti itu. Kemudian kita tuliskan lagi tabel yang multi value tadi yang sudah kita pisahkan. Karena di sini kita pisahkan yang multi value ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita namai dia sebagai mata kuliah. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tahap normalisasi yang pertama dia sudah selesai, yaitu di sini atribut multi value-nya sudah kita pisahkan. Di tabel KRS sudah tidak ada lagi yang multi value. Nah, sudah berbeda ya, dapat dilihat perbedaannya dari tabel yang pertama tadi hingga dia menjadi seperti ini. Ini dia yang tidak multi value dan ini merupakan atribut-atribut yang multi value. Nah, di sini tahap pada normalisasi yang pertama sudah selesai. Bisa kita buatkan dulu untuk ERD pada yang normalisasi tahap pertama yang ini. Nah, untuk membuat ERD-nya, di sini saya menggunakan aplikasi yaitu SQL Developer Data Modeler. Kita buka aplikasinya. Nah, seperti ini tampilannya. Yang pertama kita lakukan, kita akan membuat new design. Di sini seperti ini, dia sudah terbuka, tapi saya akan
mencontohkannya, bagaimana cara untuk membukanya. New design. Nah, kemudian ini ya, kita akan buat di logicalnya seperti ini. Kemudian yang pertama, kita buat dulu entitas dari data yang kita buat tadi, dari KRS dan juga mata kuliah. Kita tekan yang ini, new entity. Nah, kemudian di sini kita buat kita berikan nama entitasnya KRS. Nah, seperti itu. Kemudian kita buat satu lagi entitasnya. Nah, kita beri nama mata kuliah. Nah, seperti itu. Di sini sudah terbentuk dua entitas. Kita berikan dia relasinya. Di sini relasinya yaitu one to many. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita buatkan dia atributnya. Atributnya kita dapatkan dari data yang ada di sini tadi ya. Seperti ini, sebentar. Nah, seperti validation ID dan sebagainya. Di sini untuk menuliskan atribut, kita tekan yang ini, atribut. Nah, kemudian kita tambahkan jumlah atributnya sebanyak yang ada pada tabel tadi. Yang pertama tadi ada validation ID. Ini kita tekan sebagai primary UID-nya, kemudian apply. Kemudian ada lagi namanya, sebentar. Nama mahasiswa. Mandatory, kemudian apply lagi. Kemudian ada name. Selanjutnya di sini ada penasehat akademik. Di sini saya membuat namanya yaitu dia penasehat akademik. Kemudian ada fakultas. Kemudian di sini ada tahun. Ada semester. Tambah lagi atributnya. Itu di sini ada prodi. Oh, ini kita tulisnya berurutan saja ya. Ini kita ganti, jangan prodi, biar berurutan. Yaitu dia total SKS.
ini prodi, kemudian yang terakhir ada tanggal. Nah, kemudian oke. Nah, seperti inilah tampilan entitas dan atribut dari KRS. Selanjutnya di sini kita masukkan untuk atribut dari entitas mata kuliah. Nah, seperti ini. Di sini ada kode mata kuliah. Ini kita tekan primary UID, kemudian apply. Atribut selanjutnya yaitu ada nama mata kuliah. Nah, selanjutnya ada SKS, ada program, kemudian ada dosen, kita tambah lagi di sini atributnya ya. Kemudian di sini ada kelas dan tahun kurikulum. Kelas. Kemudian di sini yang terakhir atributnya yaitu tahun kurikulum. Kemudian oke. Nah, sekarang di sini dia sudah terbentuk ERD pada tahap normalisasi yang pertama. Ini bisa kita screenshot dulu, kemudian kita masukkan ke Microsoft Excel. Saya screenshot dulu ya, sebentar. Nah, di sini untuk namanya itu kita bisa terserah kita ya. Di sini saya buat SS yang pertama. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini kita kopikan dia. Di sini. Nah, seperti ini. Maka sekarang normalisasi yang pertama sudah selesai. Kemudian di sini akan kita lanjutkan ke normalisasi yang kedua. Di mana pada tahap ini kita akan memisahkan atau menentukan atribut non-UID yang tergantung pada atribut yang UID. Menentukan atribut
non UID dengan UID. Atau di sini bisa kita tuliskan yang tergantung UID. Seperti itu. Di sini kita tuliskan dulu dua tabel ini untuk memudahkannya nanti. Nah, seperti itu. Di sini kita selesaikan satu-satu tabel dulu ya. Di sini bisa kita lihat bahwa nama mahasiswa dan NIM itu dia tidak tergantung pada validation ID pada UID di entitas KRS ini. Maka di sini bisa kita pisahkan. Sehingga nanti bentuknya menjadi, kita buat dulu untuk yang bentuk dari KRS-nya sendiri. Dimana di sini yang termasuk ke dalam KRS ada validation ID, kemudian ada tahun, dan ada total SKS dan tanggal. Sedangkan untuk nama mahasiswa, NIM, dan penasihat akademik, fakultas, semester, dan prodi, itu dia tidak tergantung kepada UID dari KRS-nya ini. Maka kita pisahkan dia ke dalam entitas yang baru. Di sini kita namakan entitasnya yaitu mahasiswa. Nah, selain dari atribut nama mahasiswa dan NIM, yang termasuk ke dalam entitas mahasiswa ini ada juga fakultas, kemudian semester, dan prodi. Adapun penasihat akademik, kita akan pisahkan lagi ke dalam entitas yang baru lagi. Karena dia di sini tidak terkait pada UID-nya. Sini entitasnya kita beri nama PA. Nah, seperti itu. Maka untuk ya entitas KRS yang tadi sudah selesai untuk normalisasi yang keduanya, dimana kita sudah misahkan atribut non UID yang tidak tergantung atau tergantung kepada UID-nya. Di sini selanjutnya yaitu tabel mata kuliah. Nah, pada entitas mata kuliah ini juga ada atribut non UID yang tergantung pada UID-nya, yaitu di sini ada dosen dan ada kelas. Sini kita beri tanda yang lain dulu.
Maka di sini dua atribut ini akan kita pisahkan dari entitas mata kuliah tadi. Maka akan menjadi untuk entitas mata kuliahnya hanya akan berisi atribut ini, dan juga tahun kurikulum. Nah, sedangkan untuk atribut dosen kita akan pisahkan hingga dia membentuk entitas yang baru tersendiri. Di sini kita beri nama entitasnya yaitu dosen. Nah, untuk atribut kelas dia juga kita pisahkan. Tersendiri. Nah, disinilah proses dari normalisasi yang kedua, yaitu kita akan menentukan atribut dan UID yang tergantung ke UID kita pisahkan hingga membentuk entitas yang baru seperti KRS, mahasiswa, PA, kemudian mata kuliah dan dosen. Nah, di sini kita buatkan ERD-nya pada SQL Developer. Yang pertama di sini atribut-atribut yang sudah kita pisahkan dari entitas KRS dan mata kuliah bisa kita keluarkan dulu. Nah, ini nama siswa ID, nama mahasiswa dan NIM sudah kita keluarkan. Kita buang seperti ini. Tekan icon X atau remove ini. Begitupun dengan NIM, penasehat akademik, fakultas, semester, prodi. Sehingga di sini atribut yang pada entitas KRS ini dia ada validation ID, tahun, total SKS, dan tanggalnya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini untuk entitas mata kuliah juga kita pisahkan yang sudah kita buang tadi atau sudah kita pisahkan tadi. Itu di sini ada dosen dan kelas. Nah, seperti itu. Sini relasinya kita hapus dulu. Nah, selain yang dua ini juga ada entitas mahasiswa. Kita tambahkan lagi. Kemudian ada juga entitas PA. Dan yang satu lagi yaitu entitas dosen. Nah, seperti itu.
Kemudian di sini bisa kita tambahkan atributnya. Dimana di sini ada name sebagai primary UID. Kemudian ada nama mahasiswa. Ada fakultas. Kemudian semester. Dan prodi. Nah, seperti itu. Kemudian untuk PA ada atribut yaitu nama PA. Kemudian di dosen ada lagi atribut yang namanya nama dosen. Nah, sebelum tambah relasinya, di sini kita save dulu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita tambahkan relasinya. Kita mulai dari PA dan mahasiswa. Dimana di sini hubungan PA dan mahasiswa yaitu many to many. Nah, adapun penjelasannya, kenapa dia many to many? Di sini PA itu dia bisa mempunyai satu atau banyak mahasiswa. Sedangkan mahasiswa itu dia pasti mempunyai satu atau banyak PA. Kemudian untuk relasi antara entitas mahasiswa dan KRS, dia juga many to many, yaitu nah seperti ini. Tunggu. Nah, ya seperti ini. Dimana dia di sini bacanya yaitu mahasiswa, dia bisa mengisi satu atau banyak KRS. Kemudian KRS dia bisa diisi oleh satu atau banyak mahasiswa. Kenapa di sini kita menggunakannya bisa? Karena di sini logikanya ada mahasiswa yang mungkin dia cuti atau dia tidak mengisi KRS, sehingga di sini kita gunakan bisa atau opsional. Begitupun dia di KRS juga kita gunakan opsional. Nah, untuk hubungan atau relasi antara entitas KRS dan juga entitas mata kuliah, ya di sini juga many to many. Nah, seperti ini. Dimana KRS itu dia pasti berisi satu atau banyak mata kuliah. Sedangkan mata kuliah itu dia bisa diisikan atau dia bisa dituliskan pada satu atau banyak KRS. Kenapa di sini kita menggunakannya pasti pada KRS ini? Itu karena dia KRS merupakan kartu rencana studi, di mana dia pasti akan berisikan mata kuliah dari mahasiswa tersebut. Nah, adapun di sini dia mata kuliah bisa diisikan pada satu atau banyak KRS, itu karena mata kuliah itu seperti yang kita tahu dia ada banyak, dan setiap mata kuliah mungkin ada yang dituliskan di KRS dan mungkin juga ada yang tidak dituliskan pada KRS. Nah, itulah kenapa kita menggunakan di sini dia opsional. Kemudian di sini
pada entitas dosen dan juga mata kuliah relasinya many to many. Nah, seperti ini penjelasannya, yaitu di mana dosen itu dia bisa mengajar satu atau banyak mata kuliah, kemudian mata kuliah itu dia pasti diajarkan oleh satu atau banyak dosen. Di sini kita gunakan opsional pada entitas dosennya, itu dikarenakan kita punya kemungkinan bahwa dia dosennya bisa mengajarkan mata kuliah atau bisa juga tidak. Mungkin dosennya ada kendala yang lain atau dia sedang ada studi seperti S3 dan sebagainya, maka dia tidak mengajarkan mata kuliah, maka kita gunakan opsional. Nah, adapun di sini untuk mata kuliah kita gunakan pasti, itu karena mata kuliah itu dia pastian diajarkan oleh satu atau banyak dosen. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita SS lagi dan kita kopikan nanti pada Microsoft Excel. Jangan lupa kita save dulu ya ERD-nya. Kemudian di sini kita kopikan di sini SS2 tadi. Nah, seperti ini. Nah, maka ini adalah ERD untuk normalisasi yang kedua, dimana pada normalisasi yang kedua kita sudah memisahkan atribut non-UID yang tergantung pada UID-nya, sehingga terbentuklah entitas yang baru. Kemudian di sini kita lanjutkan ke normalisasi yang ketiga, sasi 3, dimana di sini nanti atribut kita akan menentukan atribut yang non UID yang tergantung pada atribut non UID juga. Menentukan atribut non UID yang tergantung kepada atribut non UID. Nah, seperti itu. Dimana di sini dan termasuk atribut non UID yang tergantung kepada non UID itu dia di yang kelas ini. Kita copy dulu. Dimana untuk yang dosen itu tadi sudah kita buatkan dia entitas yang baru, yaitu namanya dosen juga. Sedangkan atribut kelas itu dia belum termasuk, maka di sini kita akan masukkan atribut kelas ini dia nanti pada entitas perpotongan. Di sini kita buka lagi SQL developer-nya. Nah, di sini kan masih kita lihat bahwa di sini relasi many to many masih ada, maka di sini kita akan menyelesaikan relasi many to many ini. Yang pertama akan saya selesaikan yaitu relasi many to many antara entitas KRS dan juga mata kuliah. Di sini kita berikan dia entitas perpotongan. Namanya saya berikan dia nama yaitu mata kuliah KRS. Atau KRS mata kuliah juga boleh ya. Nah, seperti itu.
Kemudian di sini kita berikan dia relasi identifying-nya, one to many identifying, dimana yang ini dia ikonnya, kita tekan antara KRS ke mata kuliah KRS atau itu potongan yang tadi. Di sini kita sesuaikan dia dengan relasinya, dimana dia di sini relasinya pasti. Maka di sini source optionalnya kita hilangkan, kemudian apply. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat lagi relasi antara mata kuliah ke mata kuliah KRS. Sini sama, kita gunakan one to many identifying. Kita sesuaikan lagi, karena dia di sini opsional, maka di sini juga opsional. Kemudian dari mata kuliah KRS atau dari entitas perpotongan, dia selalu pasti. Maka relasi yang many to many bisa kita hapus. Nah, begini. Maka di sini akan kita masukkan atribut dari kelas yang tadi. Nah, begini. Pada entitas perpotongan mata kuliah KRS, bisa kita lihat tadi bahwa ID dari kedua entitas sebelumnya, yaitu entitas KRS dan entitas mata kuliah, dia akan berada di sini. Karena tadi kita menekan identifying, itulah gunanya kita harus menekan identifying tersebut. Nah, di sini sudah selesai untuk relasi ini. Bisa kita lanjutkan pada yang mata kuliah dan dosen. Di sini dia juga many to many. Kita buat lagi entitas perpotongan. Di sini saya beri nama dosen MK. Kemudian kita berikan relasinya, yaitu yang identifying tadi. Begitupun yang dari mata kuliah ke dosen MK-nya. Nah, ingat untuk menyesuaikan opsional atau pastinya seperti ini. Mana dia opsional dari dosen ini, kemudian dari mata kuliah dia pasti. Di sini kita hapus saja relasi many to many-nya. Maka di sini sudah terbentuk entitas perpotongan dari relasi many to many yang tadi. Nah, seperti ini. Kemudian di sini masih ada relasi many to many, yaitu di sini antara entitas mahasiswa dan KRS, kemudian antara PA dan mahasiswa. Di sini kita selesaikan dulu untuk yang mahasiswa dan KRS. Kita beri entitas perpotongan. Ini saya beri nama sebagai KRS mahasiswa. Nah, seperti itu. Kemudian kita beri relation identifying-nya. Itu kemudian yang dari KRS-nya juga. Nah, di
di sini bisa kita hapus yang many to many tadi. Nah, maka untuk mahasiswa dan juga KRS-nya dia sudah selesai. Di sini sudah terdapat entitas KRS mahasiswa, di mana di sini atributnya yaitu dia adalah UID dari kedua entitas yang tadi. UID dari entitas mahasiswa yaitu NIM, dan UID dari entitas KRS yaitu validation ID. Kemudian yang terakhir di sini kita akan menyelesaikan many to many antara entitas PA dan mahasiswa. Kita berikan dia entitas perpotongan dengan nama PA mahasiswa. Kemudian kita berikan relasinya. Seperti itu. Nah, sudah terbentuk dia entitas perpotongannya, maka bisa kita hapus saja relasi many to many yang tadi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa seluruh dari relasinya sudah benar, sudah tidak ada many to many. Maka di sini bisa kita simpulkan bahwa ERD pada normalisasi yang ketiga dia sudah selesai. Kita save dulu. Kemudian kita SS lagi. Dimana di sini untuk entitas pemotongan pada PA mahasiswa dan dosen MK dia hanya terdapat UID dari salah satu entitasnya, dimana di sini hanya terdapat UID dari entitas mahasiswa. Kenapa? Karena di sini dia pada entitas PA itu dia tidak ada UID-nya. Sini teman-teman jika ingin menambahkan bisa saja, yaitu dengan NIP dari PA-nya kita jadikan UID, maka nanti di entitas perpotongannya akan muncul dia UID dari entitas keduanya. Tapi di sini karena di KRS-nya tidak ada UID, maka saya di sini tidak memasukkannya. Begitupun dia di yang dosen ini. Kalau teman-teman ingin menambahkan juga bisa. Cuma balik lagi karena di KRS-nya tidak ada, saya memutuskan untuk tidak membuatnya. Tapi kalau ingin membuat dia bisa saja dengan menambahkan UID, bisa kita gunakan NIP di sini. Nah, maka di sini dia untuk ERD-nya sudah selesai, sudah kita dapatkan di sini normalisasi KRS-nya. Kemudian kita copy. Kita berikan apa bahwa yang tadi itu dia merupakan gambar dari hasil many to many, dan gambar di bawah ini juga merupakan hasil normalisasi terakhir. Atau disebut sebagai logical model. Kita masukkan SS yang tadi.
maka inilah dia hasil dari normalisasi KRS yang sudah kita lakukan dari awal tadi. Inilah dia logika modelnya, bisa kita lihat bahwa di sini seluruh entitas sudah kita tuliskan dan seluruh hasil untuk yang entitas many to many sudah kita ubah dengan menambahkan entitas perpotongan. Maka di sini normalisasi dari KRS sudah selesai. Baiklah, begitulah penjelasan dari cara untuk normalisasi KRS pada semester 3 ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.